Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Pembacaan firman Tuhan dan perenungan pada malam hari ini sesuai dengan Nas Almanak GKI tahun 2023 diambil dari kitab Yeremia 32 ayat 1 sampai dengan 9. Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan di rumah, saya akan membaca sesuai dengan tema pada malam hari ini. Yeremia 32 ayat 4. Jadi Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, di situ diceritakan bahwa bangsa Yehuda diserahkan kepada bangsa Babel, bangsa yang tidak mengenal Allah. Bahkan bangsa Yehuda, Raja Zedekia pada masa itu matanya dibutakan dan anak istrinya dibunuh oleh bangsa Babel. Mengapakah bangsa yang dikasihi Allah, bangsa yang dipilih Allah sendiri, diserahkan Allah kepada bangsa yang tidak mengenal Allah? Apakah Allah tidak setia dengan janjinya? Dalam Yeremia 25 di situ diceritakan bahwa bangsa Yehuda pada waktu itu membuat berhala dari tangannya sendiri dan menyembahnya. Mereka juga berbuat jahat di mata Tuhan. Allah telah memperingatkannya, namun bangsa Yehuda tidak mendengarnya. Itu alasan apa yang difirmankan Allah dalam Imamat 26 ayat 17 itu terjadi pada bangsa Yehuda. Imamat 26 pasal 17 mengatakan bahwa jika bangsa-bangsa menentang aku, maka mereka akan dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang harus kita perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini adalah kalimat diserahkan. Kalimat diserahkan adalah sebuah kalimat pasif. Artinya dalam peristiwa kekalahan Raja Zedekia dan bangsa Yehuda oleh bangsa Babel pada masa itu, Allah tidak secara aktif campur tangan di dalamnya. Pada masa lampau sebelum bangsa Yehuda, bangsa Israel itu pecah menjadi bangsa Israel dan bangsa Yehuda, bangsa Israel adalah bangsa yang kuat. Namun, kekuatan bangsa Israel pada waktu itu bukan dari mereka sendiri, tapi adanya campur tangan Allah di dalam kehidupan mereka. Ketika Allah sudah tidak berkenan dalam kehidupan bangsa Yehuda waktu itu, mereka dengan mudah dikalahkan oleh bangsa Babel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah mengapa begitu kejam Allah ketika bangsanya menyembah berhala? Bangsa itu diserahkan Allah kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, bahkan rajanya dibutakan, anak istrinya dibunuh. Ada sebuah cerita tentang anak dan seorang ayah. Anak itu bermain di atas meja dan ayahnya mengingatkan anak itu, janganlah bermain di situ, bermainlah di tempat lain. Mungkin saja nanti kamu terpleset, terjatuh. Namun anak itu dengan bangganya mengatakan, tidak, saya anak yang kuat, saya anak yang hebat, saya tidak akan terjatuh. Tapi ketika dia bermain, dia hampir saja tergelincir dan terjatuh, tapi dengan sigapnya ayahnya menangkap dan memeluknya sehingga dia tidak terjatuh. Tapi karena dia merasa tidak terjatuh, dia melakukan hal sama secara berulang-ulang sampai suatu masa anak itu diserahkan oleh ayahnya kepada suatu keadaan. Ayahnya menjauh, tapi dia tetap memperhatikan anaknya dari kejauhan. Ketika anak itu bermain kembali di atas meja, dia tergelincir dan terjatuh. Ketika dia terjatuh, dia merasa kesakitan, lalu dia berdiri dan beralih kepada ayahnya. Ayah, saya terjatuh, sakit sekali. Benar kata ayah. Tapi ayahnya dengan tersenyum, dengan kasih dia peluk anaknya, lalu dia mengatakan, mari kita bermain di tempat lain yang lebih menyenangkan. Begitulah yang dilakukan Allah kepada bangsa Yehuda, sehingga dalam Yeremia 32 ayat 5 di situ dikatakan, sampai aku memperhatikannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sekarang, terkadang kita juga melakukan hal sama yang seperti yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Kita berbuat dosa, kita menyembah berhala. Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 5 menyatakan bahwa keserakahan, kenajisan, hawa nafsu itu sama dengan penyembahan berhala. Tuhan Yesus juga mengatakan di Matius 15 ayat 3 dan 9 bahwa mengapakah kamu melanggar perintahku dengan melakukan adat istiadat nenek moyangmu. Atau ayat 9, percuma kamu muliakan namaku sedangkan yang kamu ajarkan adalah ajaran manusia.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang dalam kehidupan kita tidak menyadari bahwa kita berbuat dosa. Tetapi mengapa Allah tidak menghukum kita? Kita merasa baik-baik saja. Apakah Allah berubah? Malaki mengatakan bahwasannya Allah tidak berubah. Allah dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Tetapi Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Roma 2 ayat 4, jika kita berbuat dosa, kita akan diserahkan kepada dosa-dosa lainnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menyembah berhala dalam kehidupan kita, mungkin saja kehidupan kita baik-baik saja, seperti yang dialami Raja Saul. Raja Saul ketika dia menyembah berhala, kehidupannya merasa baik-baik saja, tetapi tidak ada kedamaian dalam kehidupannya karena roh yang dari Allah keluar dari kehidupan Raja Saul. Daud juga berdosa, tapi dosa Daud tidak diperhitungkan oleh Allah dalam penyembahan berhala. Ketika Saul dalam peristiwa peperangan, Daud merasa khawatir, sehingga saking khawatirnya dia tidak percaya kepada Allah, sehingga ketidakpercayaan Saul ini diperhitungkan Allah sebagai penyembahan berhala. Daud juga berdosa, tapi dosa Daud tidak diperhitungkan Allah sebagai dosa penyembahan berhala. Itulah Allah masih berkenan terhadap Daud. Kenapa Allah begitu murkanya ketika seseorang menyembah berhala? Yakobus mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa roh yang diletakkan kepadamu diletakkan dengan rasa cemburu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbuat dosa, mungkin saja kehidupan kita baik-baik saja. Tapi seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 2 ayat 4, kita diserahkan kepada dosa-dosa lainnya. Dosa adalah musuh terbesar kita sekarang. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika tidak ada kedamaian dalam kehidupan kita, mungkin saja ada berhala dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Raja Saul. Mari kita renungan pada malam hari ini, apakah ada berhala dalam kehidupan kita? Kita tinggal memilih, apakah kita seperti Raja Zedekia atau menjadi seorang Raja Daud yang ketika berdosa kembali kepada Allah dan mohon pengampunan dan berjalan kembali sesuai dengan firman Tuhan. Kita tutup firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, agung karyamu, besar rancanganmu. Kami mengucap syukur atas apa yang kau berikan dalam kehidupan kami, atas firman-Mu, atas renungan pada malam hari ini. Mungkin saja kami berdosa ya Tuhan, ampuni kasih-Nya kami, dan tetaplah berkenan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menyenangkan hati Engkau dan memuliakan nama Engkau, dan biarlah kebenaran Injil ini dapat diberitakan dengan benar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.